Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujiana Astuti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan dewasa tengah. Yang pertama adalah religiusitas pada fase dewasa tengah. Dewasa tengah atau dewasa madya disebut sebagai masa peralihan dari dewasa awal menuju dewasa akhir. Rentang usianya dari usia 40 tahun sampai 60 tahun. Selanjutnya, karakteristik dewasa madya. Yang pertama, masa dipandang paling ditakuti. Yang kedua, masa transisi, ditandai dengan tidak lagi dipandang sebagai dewasa muda karena sudah dituakan. Yang ketiga, masa stres, di mana terjadi banyak gejala somatik, adanya penilaian budaya, ekonomi, dan kondisi psikologis dari dewasa madya. Yang keempat, usia berbahaya, ditandai dengan perempuan yang sudah menopause dan laki-laki yang masih produktif. Hal ini dapat menyebabkan retaknya pernikahan. Kelima adalah usia canggung. Hal ini terjadi karena dewasa madya berada di antara generasi muda yang pemberontak dan generasi yang lebih tua. Keenam adalah masa berprestasi. Hal ini ditandai dengan puncak karir pada dewasa madya ketika sudah bekerja keras pada dewasa awal. Ketujuh adalah masa evaluasi. Dewasa madya mulai mengevaluasi dan menilai pencapaian yang sudah diraihnya selama ini. Kedelapan adalah masa standar ganda, di mana perempuan sudah menopause dan merasa insecure, sedangkan laki-laki menganggap menopause adalah hal biasa saja. Yang kesembilan adalah masa sepi, di mana masa madya merasa kesepian karena telah berpisah dengan orang tua dan anak-anaknya. Yang terakhir adalah masa jenuh. Dewasa madya mulai jenuh dengan pekerjaannya dan di usia ini biasanya mereka akan pensiun dari pekerjaannya. Selain karakteristik dewasa madya, terdapat alasan lain dewasa madya menjadi religius. Yang pertama, kesibukan yang telah berkurang. Karena kebanyakan mereka sudah pensiun, mereka akan mengisi waktu luang dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, merasa kesepian. Pada masa ini, kebanyakan orang tua mereka sudah meninggal dan anak-anaknya sudah bekerja atau menikah, sehingga mereka merasa kesepian dan mengisi waktu luang dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebagai contoh adalah R, beliau berusia 59 tahun dan seorang janda. Suaminya meninggal 3 tahun lalu karena gagal ginjal. Setelah kematian suaminya, beliau mulai cemas akan kematian, sehingga mulai meningkatkan religiusitasnya dengan rutin mengikuti pengajian dan sholat jamaah. Selanjutnya adalah pemahaman ciri antar generasi menurut dewasa madya. Yang pertama adalah pengalaman hidup yang luas. Hal ini karena dewasa madya memahami nilai-nilai generasi sebelumnya dan tantangan generasi setelahnya. Yang kedua adalah peran ganda atau sandwich generation. Hal ini ditandai jika mereka masih memiliki orang tua, mereka harus merawat orang tua dan sekaligus membesarkan anak-anaknya. Yang ketiga, adanya nilai keseimbangan. Dewasa madya cenderung menyeimbangkan nilai-nilai tradisional dengan perkembangan zaman. Hal ini ditandai dengan mereka yang menghargai etos kerja, tapi juga memahami tentang work-life balance. Yang terakhir adalah refleksi dan pemaknaan ulang hidup. Dewasa madya mulai mencari makna dalam hidup dan mengevaluasi apa yang sudah terjadi dalam hidupnya. Contohnya adalah M, seorang ayah berusia 60 tahun dan anaknya A berusia 20 tahun. M seringkali melihat A selalu bermain HP. Menurutnya, A menjadi malas dan kurang berinteraksi dengan keluarga. Namun, setelah M bercerita dengan teman sejawatnya, M menyadari bahwa cara berkomunikasi generasi muda memang berbeda dari zamannya. Kemudian M mulai memahami dunia A dan menasehati A untuk lebih mengatur waktu, kapan saat untuk keluarga dan kapan untuk bermain HP. Sekian penjelasan singkat mengenai beberapa hal yang terjadi pada dewasa madya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.